Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Shadaqallahul azim. Siang hari ini kita mencoba untuk melakukan kajian yang mendalam yang terkait dengan keberadaan alam semesta ini, langit, bumi, serta pergantian malam dan siang, merupakan tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Keberadaan langit dan bumi, sebuah penciptaan, sebuah mahakarya yang sangat besar, sudah barang tentu ini adalah sebuah hasil karya sang kreator yang maha kuasa. Kemampuan minimal yang terbatas tidak akan sanggup untuk menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Ini sebuah proses penciptaan yang sangat-sangat rumit. Manusia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Terlebih lagi, bagaimana pergantian malam dan siang, mengubah malam menjadi siang, atau nanti mengubah siang menjadi malam. Itu bukan suatu hal yang gampang dan mudah, atau yang sederhana. Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat besar, dan kita yakin bahwa yang menciptakan bumi langit ini sekaligus yang melakukan pergantian malam siang ini sudah barang tentu adalah sang kreator yang maha kreator. Bumi ini, langit ini, itu sebuah tampilan yang sangat indah. Sangat indah untuk dipandang dan dinikmati oleh manusia. Dan pastilah itu pun bukan sembarangan yang dapat menciptakan keindahan bumi langit ini. Langit yang tanpa tiang, bumi berupa sebuah hamparan yang luas. Laut, samudra yang begitu luas, gunung, ngare, bukit yang indah. Ini pastilah ada sang desainer yang maha desainer. Nah, orang-orang yang beriman akan terus mencari siapa sang mahakarya ini, siapa yang maha desainer ini. Maka mencari suatu argumen secara
akliyah maupun nakliyah, bersumber kepada wahyu, maka tiada lain sang mahakarya itu dan sang desainer yang maha itu pastilah akan menemukan yang namanya Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin. Wahyu berupa Al-Quran menyatakan bahwa dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Dan kemudian pendekatan fakta real, ya, bahwa di alam semesta ini, di langit ini terdapat aneka macam benda-benda langit, dari mulai matahari, bulan, bintang, ada awan dan sebagainya. Dan yang Allah ciptakan itu punya fungsi, punya tujuan yang berbeda-beda. Allah rancang, Allah planning dengan adanya matahari, bulan, bintang yang bertebaran di alam raya ini. Itu punya fungsi dan tujuan. Allah yang planning semua itu. Yang intinya adalah untuk keseimbangan alam semesta ini. Semua benda langit itu bergerak. Semua bergerak. Dari mulai planet-planet, entahlah berapa planet yang ada dalam semesta ini, miliaran bintang-bintang, ada matahari, bulan, itu pun jumlahnya bukan satu bulan, banyak bulan-bulan yang lain. Jadi barangkali kita cukup di sini, ya, cukup bagi kita semua untuk dapat mengambil sebuah kesimpulan, ya, sebuah asumsi bahwa Allah lah Sang Maha Kreator. Sang Maha Kreator. Allah lah Sang Maha Desainer, telah merancang langit bumi ini dengan sebaik mungkin, seindah mungkin. Tapi itu semua, ya, asumsi ini akan kita dapatkan, akan kita raih kalau kita menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita yang dibimbing oleh wahyu. Tanpa bimbingan wahyu, akal kita tidak akan sanggup menemukan siapa Sang Maha Kreator itu. Ya, betapa banyak para filosof, ahli filsafat, kaum rasionalis yang menggunakan akalnya mencari Tuhan di alam raya ini, dan mereka gagal menemukan Allah. Yang lebih
fatal lagi, ada orang yang karena kegagalan berpikir berasumsi bahwa alam ini ada dengan sendirinya, Tuhan tidak ada. Di kata mereka, alam ini ada dengan sendirinya, Tuhan tidak punya peran apapun, gitu. Jadi alam itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang merancang, mendesain, dan Tuhan itu tidak perlu ada dalam kehidupan ini. Itulah kaum ateisme, ya. Kaum ateisme yang tidak bertuhan. Kenapa mereka gagal menemukan Tuhan, padahal akal mereka sangat cerdas. Dilihat dari sisi ilmu sains, mereka adalah ahli sains. Tapi gagal mencari Tuhan, siapa Sang Maha Kreator ini. Kenapa? Karena akal mereka hanya berpikir secara realitas yang nampak dalam indera kita, ya, panca indera itu, tapi tanpa ada bimbingan wahyu. Padahal titik lemah akal itu tidak bisa menembus yang namanya metafisika, tidak bisa menembus alam gaib. Padahal di luar yang nyata ada yang gaib. Itu adalah wahyu yang berbicara seperti itu. Makanya kalau kita berpikir menggunakan akal untuk menganalisa alam semesta ini, tentang siapa pencipta alam ini, siapa Sang Maha Kreator ini, siapa yang Maha Desainer ini, kalau tanpa bimbingan wahyu, ya akan gagal menemukan Tuhan. Ya, maka dari itu dalam menganalisa alam semesta ini yang begitu luas, ya, tanpa batas ini, makanya kita perlu untuk mendalami dari sisi wahyu. Wahyu itu adalah firman Allah, dan Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kreator, dan dialah Allah yang mendesain alam semesta ini. Allah ciptakan bumi langit seindah mungkin. Nah, orang-orang yang menggunakan akal dan dibimbing oleh wahyu, itulah yang namanya ulil albab. Ulil albab itu adalah orang yang berpikir menggunakan akal pikirannya, menganalisis alam semesta, mengkaji alam semesta. Dia berpikir sistematis, logis, tetapi tadi ada bimbingan wahyu. Karena kalau analisa logika, ya, tanpa bimbingan wahyu, maka sulit bagi kita untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Yang hak itu akan susah ditemukan. Ya, maka itu dalam beragama ini, ya, dalam beragama ini, seorang muslim wajib untuk menjadikan agama sebagai dasar di dalam hidup. Di dalam agama itu tidak hanya yang sifatnya dohiriyah yang harus kita imani, percayai, tapi ada faktor-faktor, unsur-unsur yang
yang gaib. Gaib itu ada tapi tidak nampak dalam indera kita. Maka orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dan dibimbing oleh wahyu, dan wahyu itu dijelaskan di dalam konsep agama, maka pastilah kita akan menemukan siapa sesungguhnya pencipta alam semesta ini. Kita mengakui alam Allah ciptakan adalah untuk kepentingan manusia. Bumi yang luas, indah, dan lengkap ini, semua sarana hidup sudah ada di dalamnya, dan itu untuk manusia. Maka sepatutnya lah kita sebagai ulil albab harus berterima kasih kepada Allah. Bahasa agamanya adalah bersyukur kepada Allah. Kita nyatakan Allah begitu baik dengan kita. Allah adalah Tuhan yang paling bertanggung jawab atas kita. Allah tidak hanya menciptakan kita, tapi Allah pun menciptakan sarana hidup bagi kita. Semuanya sudah ada di alam semesta. Silahkan kita mengolahnya dengan menggunakan sains dan teknologi. Kuasai ilmu, dan Allah pun sudah memberikan ilmu kepada kita. Allah juga memberikan landasan kemampuan untuk menggunakan teknologi. Ya, gunakan ilmu, gunakan teknologi untuk mengolah alam semesta ini. Silahkan diolah. Allah sudah menyiapkan perangkatnya. Otak itu bisa berkreasi, menciptakan teknologi. Ya, begitu baiknya Allah. Jadi kesimpulan kita, Allah itu sangat baik. Kita wajib bersyukur kepadanya. Dan syukur yang puncaknya, syukur yang paling pokok adalah bagaimana kita mentaati Allah. Syukur dengan tidak sekedar dengan ucapan saja, tetapi yang terpenting adalah dengan perbuatan kita. Ada ketundukan, ada kepatuhan kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Kita hidup mau diatur oleh Allah. Karena Allah yang paling tahu apa yang harus dilakukan kepada manusia ini. Bagaimana cara mengoperasikan manusia. Itulah aturan Allah yang telah Allah buat. Nah, sepanjang kita menggunakan hidup menggunakan hukum aturan Allah, maka pastilah akan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Tidak ada masalah yang rumit, ya, selama kita mengikuti aturan-aturan Allah. Justru karena kita menyimpang dari aturan Allah, maka hidup ini banyak masalah yang sulit untuk dipecahkan. Para siswa yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa kajian mendalam tentang surah Al-Imran ayat 190 ini menjadikan kita semakin yakin tentang adanya Allah. Keraguan-keraguan tentang adanya Allah semua akan terbantahkan kalau kita sungguh-sungguh menggunakan akal kita untuk menganalisa alam semesta ini.
Kita yakin Allah ada, yakin Allah sebagai sang kreator yang maha kreator, sang desainer yang maha desainer, dah merancang bumi langit sebaik mungkin, seindah mungkin untuk kepentingan manusia. Maka kita sepatutnya lah untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Hidup adalah untuk ibadah. Jangan sekali-kali kecerdasan kita, ya, lisan kita untuk membantah Allah. Karena hakikatnya bahwa kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, kemampuan bergerak, kemampuan merekayasa alam ini, karena itu semua adalah anugerah Allah kepada kita. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan itulah agama yang benar, agama yang lurus. Ya, demikian kajian singkat untuk mendalami pemahaman Ali Imran 190. Semoga menjadi tambahan informasi, ya, di dalam memahami kandungan ayat Ali Imran ayat 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.